made it in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur marilah kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini kita masih dapat berjumpa, dan saya akan menjelaskan materi penamaan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu penamaan? Baik, saya akan jelaskan apa itu penamaan. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu arti dari penamaan, pasti kalian sudah sering dengar apa yang dimaksud dengan lambang. Betul, lambang adalah kata di dalam suatu bahasa. Jadi arti dari penamaan di sini adalah proses perlembangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Referen di sini bisa maksud benda, orang, atau sebagainya. Nama-nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa lain yang ada di dunia. Anak-anak mendapatkan kata-kata dengan cara belajar dan menirukan bunyi-bunyi untuk pertama kalinya yang berbeda. Nama-nama itu muncul akibat kehidupan manusia yang kompleks dan beragam. Plato di dalam suatu percakapan yang berjudul Kretalos menyatakan bahwa lambang itu adalah kata-kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia nyata berupa rujukan, acuan, atau sesuatu yang ditunjuk oleh lambang itu. Oleh karena itu, lambang-lambang atau kata-kata itu tidak lain daripada nama atau label yang dilambangkannya. Mungkin berupa benda, konsep, aktivitas, atau peristiwa. Aristoteles menyatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Nah, di dalam penamaan ada beberapa perbedaan unsur sehingga penamaan tersebut luas. Yang pertama, dari peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata-kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cicak. Kenapa demikian? Karena sering kita dengar bunyi cicak adalah cak, cak, cak. Begitu juga dengan toke. Kenapa diberi nama toke? Karena jika kita perhatikan kembali, bunyi toke berbunyi toke, toke, toke. Seperti itu. Itulah mengapa penamaan dari peniruan bunyi terjadi. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini sebenarnya juga tidak persis sama, hanya mirip saja. Karena benda atau binatang yang mengeluarkan bunyi itu tidak mempunyai alat fisiologi seperti manusia. Dan karena sister fonologi setiap bahasa tidak sama, itulah sebabnya barangkali mengapa orang-orang Sunda menirukan kokok ayam jantan sebagai kongkorongkok, atau orang Melayu Jakarta menirukan bunyi ayam kukuruyuk. Sedangkan orang Belanda zaman dulu menirukan bunyi ayam seperti mendengarkan bunyi kukeleku.
bidang kesusastraan ada istilah first potato, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya kata kepala pada kalimat siap kepala menerima bantuan Rp1.000. Bukanlah dalam arti kepala saja, melainkan seluruh orangnya dalam satu kesatuan. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang diketahui pula oleh umum. Misalnya pada tahun 60-an, kalau ada orang yang mengatakan ingin membeli rumah tetapi tidak ada sudirmannya, maka dengan kata sudirman yang dimaksud adalah uang, karena pada waktu itu uang 100.000 bergambar almarhum Jenderal Sudirman. Sekarang mungkin dikatakan orang tidak ada Soekarno-Hattanya, karena uang bergambar Soekarno-Hatta adalah lembar 100.000. Balikan dari first potato adalah gaya retorika yang disebut totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya saya contohkan, kalau dikatakan Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade, yang dimaksud hanyalah 3 orang atlet panahan putra. Begitu juga kalau dikatakan semua perguruan tinggi ikut dalam lomba baca puisi, padahal yang dimaksud hanyalah peserta-pesertanya, hanya peserta lombanya saja. Yang ketiga, ada penyebutan sifat khas. Hampir sama dengan first potato yang dibicarakan di atas atau sebelumnya yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. Di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat. Itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Umpamanya begini, orang yang sangat kikir lazim disebut si kikir atau si bahil. Anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar tetap saja kecil disebut si kertil. Yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Yang keempat ada penemu dan pembuat. Banyak nama benda dari kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, pabrik pembuatnya, atau nama peristiwa dalam sejarah. Nama-nama benda yang disebut dengan istilah apelativa. Contoh lain berikutnya adalah Ford. Ford ini adalah nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya. Kalian pasti sudah tahu nama pencipta dari aliran listrik ini. Ya, namanya adalah Volta. Volta adalah seorang sarjana fisika dari Italia. Dan itulah tadi beberapa contoh dari penemu dan pembuat. Yang kelima, pembentukan penamaan bisa berasal dari tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berdasarkan nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat, yaitu Magnesia. Atau kata kenari, yaitu nama sejenis burung yang berasal dari Pulau Kenari yang ada di Afrika. Banyak juga nama piagam atau prasasti yang disebut berdasarkan nama tempat penemunya, seperti piagam Kota Kapur, prasasti kedudukan bukit, piagam Telaga Batu, dan piagam Jakarta. Selain itu, banyak juga kata kerja yang dibentuk dari nama tempat. Misalnya digugulkan yang berarti dibuang ke Digung di Irian Jaya, dinusa kambangkan yang berarti
dibawa, dipenjarakan di Pulau Nusa Kambangan. Yang keenam yaitu bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya, karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis, serta tumbuhan-tumbuhan yang dalam bahasa lainnya Cordonus phosphorus. Disebut juga goni atau guni. Jadi kalau dikatakan membeli beras 2 guni, maksudnya membeli beras 2 karung. Contoh lain, kaca adalah nama bahan. Lalu bahan-bahan lain yang dibuat dari kaca adalah seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Semua disebut berawalan dengan kata kaca. Yang ketujuh, ada keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Apa itu metaforis? Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Contohnya, ada kata kaki. Nah, kaki ini memiliki frase. Contoh dari frasenya ada kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini, kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki, yaitu alat penopang berdirinya tubuh. Pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Dalam pemakaian bahasa sekarang, banyak nama benda yang dibuat berdasarkan kesamaan sifat atau ciri dari makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata raja, frase raja kumis, raja minyak, raja kayu lapis, raja jalanan, raja dangdut, dan raja bandel. Raja adalah orang yang paling berkuasa atau yang paling tinggi kedudukannya di negaranya. Maka, raja kumis diartikan sebagai orang yang memiliki kumis paling lebat. Sifat metaforis ini nampaknya sudah luntur karena kata-kata itu sudah sangat sering digunakan oleh bahasa sehari-hari. Berikutnya, yang kedelapan, ada pemendakan. Dalam perkembangan bahasa, terakhir ini banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil peningkatan ini lazim disebut akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini dapat hampir semua bidang kegiatan. Misalnya ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. KONI yang berasal dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Rudal berasal dari peluru kendali. Ya, terakhir yang kesembilan ada penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada, diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap sebagai kurang tepat, tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Saya akan beri contoh penamaan baru atau penggantian kata. Misalkan ada kata turisme menjadi pariwisata, kata piknik menjadi dharma wisata, dan ada juga kata onderdil menjadi suku cadang. Kata-kata turisme, piknik, dan onderdil ini diganti karena dianggap tidak bersifat nasional, karena itu diganti dengan bersifat nasional. Tapi malah banyak pula kata biasa yang diperlukan sebagai akronim dan diberi tafsiran yang bukan-bukan. Seperti banci yang ditafsirkan sebagai benar-benar cinta, apik yang ditafsirkan sebagai kependekan dari agak pikun, pilot yang ditafsirkan sebagai kependekan dari papikolot, dan sebagainya. Padahal arti-arti kata tersebut adalah bukan berdasarkan artinya,
akronim berdasarkan kepanjangan atau kependekan yang tidak tentu yang dibuat-buat pada zaman kita. Contoh terakhir, ada kata gelandangan menjadi tunawisma. Ada kata pelacur menjadi tunasusila. Dan yang ketiga, ada kata buta huruf menjadi tunaksara. Kata-kata gelandangan, pelacur, buta huruf diganti karena kurang halus dan kurang sopan. Baik, sekian materi penamaan yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan dan diberi kritik serta saran. Terima kasih. Wassalamualaikum